Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Lagu Minang Timur masuk Billboard Global 200. Jadi fenomena ya, lagu gabungan ya, lagu Minang X Timur ini ya, betul-betul telah menggegarkan ini gitu, menggegarkan musik dunia gitu kan, sampai jadi sefenomenal itu gitu. Termasuklah lagu-lagu Indonesia yang lain, genre yang lain pun juga telah berjaya gitu kan, tembus sampai ke luar negeri gitu. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Macam Indonesia ni dia punya market dia besar. Memang industri muzik bagi diorang adalah itu income utama. Ya, lagu-lagu Indonesia untuk saat ini memang banyak disukai oleh pencinta musik di negara tetangga. Tidak hanya karya-karya oleh grup band kenamaan tanah air, namun juga dari musisi-musisi daerah yang tidak hanya populer di negeri seberang tetapi juga di beberapa negara lain. Hal ini yang mengundang musisi dan influencernya membahas dan membandingkan kondisi industri musik di negaranya dengan Indonesia. Saudara, maaflah kalau apa yang saya nak cakap ni akan melukakan hati pemain industri muzik Malaysia. Jujur saya cakap, kita ni ketandusan band lelaki. Boleh kira dengan jari. Ada tapi kurang di kaca TV. Banding dengan Indonesia, melimpah. Dan hampir semua kita kenal. Tapi syukurlah, di tengah-tengah ketandusan kita tu, band yang kita ada pun hampir semua berkualiti. Antaranya pun, contohlah, Masdo. artis lah yang ada job. Mostly job diorang weekend. Ada setengah tak, sebulan kadang sekali. Buka cerita tentang macam mana ada kawan-kawan yang dah pergi belajar, lepas tu end up tak jadi apa-apa kan. Betul, kesian. Jadi sebab itu ceritanya ruang kat Malaysia ni lah kan. Ruang kat Berbeza Malaysia. maksudnya. Berbeza actually daripada kita ni luar. industri kita ni bagi ni pendapat Anas lah. Dia macam tak macam penerimaan lah. Penerimaan daripada segi macam kita membezakan negara seberang lah. Indonesia kita itu boleh tengok memang hari-hari. Saya pun Hari-hari. Macam industri kita tengok kat Malaysia ni kebanyakan artis-artis lah yang ada job. Mostly job diorang weekend. Ada setengah tak, sebulan kadang sekali. Sebulan dua kali. Kadang tak, 2 bulan 3 bulan. Macam Indonesia ni dia punya market dia besar. Lagi tu population lagi tu. Dia punya show bukan weekend je kan. No, Isnin yes, ada, kadang-kadang Selasa. sehari tu sampai ada 2-3 show. Sebab anda pernah tengok ada teman daripada Indonesia kan, tengok dia punya seminggu tu sampai 5 show, 6 show. Lagi tu dia dong boleh buat duit. Memang dong industri muzik bagi diorang adalah Itu income utama. Macam audiens kita ni memang hang tak boleh agak. Sebab kat radio macam tu, kat TV macam tu. Macam radio nak main lagu apa-apa semua, hang pernah ada kat radio. Hang tahu radio dia ada business dia. So kalau nak masuk lagu dalam rotation, hang kena ada. Hang kena ada demand lah, kena demand tinggi. Kena ada numbers. So hang boleh masuk rotation. Bila masuk dalam rotation, numbers tu tinggi. Radio hang punya bisnes cantik. Betul. Mereka buat show-show ni pun sama. Sebab hang kata tadi kan, sebab lagu-lagu ni, contoh. Lah ni artis dia sendiri mai. Artis hak depa cover lagu artis tu sendiri mai negara kita. Dan kita tengok festival-festival kita lah ni lambakkan artis depa. Bukan pasal aku nak resis ke, aku nak semangat nationality ke apa. Aku dulu kat masa buat koko sebelum hujan ni, aku berada dekat zaman tu, zaman Geelong 7, padi, kedebuk semua ni. Uish, tak boleh buat apa weh. Sampai kami band-band masa tu, tak adalah band indie, tapi kami pernah sit down kat mamak, fikir nak buat apa. Sampai level tu weh, nak buat gerakan ni, buat movement untuk memartabatkan muzik Malaysia ni. Jangan bagi ada Indonesia apa semua ni. Sampai level tu. Last-last tak buat apa pun. Last-last yang break barrier masa buat hujan tu, tak ada intention apa pun. Just buat lagu, buat muzik macam biasa, orang minat. Habislah zaman tu. Zaman ni pula. Lepas tu zaman singer-songwriter, zaman hip-hop. Dia punya cycle macam tu lah. Nah, untuk saat ini, yang sedang viral adalah fenomena tabola bale yang masih menjadi trending topik di jagat maya. Tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Sehingga hal ini yang membawa lagu tabola bale masuk pada daftar lagu populer di beberapa situs chart lagu. Salah satu hal yang membanggakan bahwa lagu tabola bale masuk ke dalam situs chart Global 200 Billboard atau daftar 200 lagu mingguan yang paling banyak diakses.
Billboard Global 200 adalah tangga lagu mingguan yang memeringkatkan lagu-lagu terpopuler secara global berdasarkan data penjualan dan streaming lebih dari 200 negara. Dan untuk diketahui, Billboard adalah sebuah organisasi media yang terkenal di Amerika Serikat, khususnya di kota New York, dengan segmennya pada majalah musik dan hiburan termasuk penyusunan tangga lagu. Tangga lagu ini dibuat berdasarkan data penjualan, pemutaran di radio, dan streaming, yang menentukan artis dan lagu paling populer dalam seminggu. Lalu jika diakses pada situs Corpnet, lagu Tak Bola Bale juga berada pada data Spotify Daily Chart 2025, Worldwide iTunes Song Chart 2025. Corpnet sendiri merupakan sebuah portal data musik dari Belanda, yang mengumpulkan informasi tangga lagu dari beberapa situs chart musik seperti iTunes dan Spotify, YouTube, Apple Music, Shazam dan Deezer dari seluruh dunia. Situs ini menyediakan peringkat artis global yang diperbarui secara berkala. Kemudian pada situs-situs tangga lagu dalam negeri seperti Spotify Indonesia, lagu Tak Bola Bale masih nakring di posisi 1. Demikian juga dengan data pada situs Billboard, iTunes serta YouTube Chart, lagu ini juga berada di peringkat pertama. Namun yang mengejutkan, untuk data Spotify di negara tetangga, pada daftar carta 50 Malaysia lagu Tak Bola Bale nangkring di posisi kedua. Kemudian pada data viral 50 Malaysia, lagu ini juga berada di peringkat kelima menyisihkan lagu patriotik sebelah, yang berjudul Karenamu Malaysia. Lalu pada data 50 lagu teratas Malaysia, Tak Bola Bale berada di posisi ketiga. Sehingga dapat dikatakan untuk saat ini, lagu Minang Timur ataupun juga lagu Indonesia Timur, bisa diterima oleh luar negeri. Akan tetapi ketika sebagian netizen dari seberang mengatakan menyukai lagu-lagu dari Indonesia Timur, ternyata ada warganet mereka yang menanyakan di mana Indonesia Timur itu. Kebanyakan lagu Indonesia banyak yang best-best. Tak kiralah Timur ke apa, banyak yang best dari dulu lagi. Aku pun orang Malaysia, mostly lagu-lagu Timur Indonesia semua aku suka. Indonesia tiap-tiap bulan keluarkan lagu yang sedap. Indo Timur tu bahagian mana? Lah saya ingat semua tu lagu orang Sabah. Indonesia Timur ni bahasa dia nak sama dengan Sabah ke korang. Indonesia Timur ni area mana dekat Indonesia, aku blur. Tapi lagu-lagu dia memang semua sedap. Best dengar. Indonesia Timur jajahan mana? Ya, ternyata ada warganet sebelah yang tidak tahu wilayah Indonesia Timur. Mungkin mereka berpikir Indonesia itu hanya ada di Kepulauan Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Dan bahkan ada yang mengira lagu-lagu yang viral dengan dilalek Indonesia Timur, dipikir berasal dari Sabah. Padahal dengan perkembangan informasi saat ini, mereka bisa mencari tahu di jagat maya, untuk mengenal suatu negara. Wilayah Indonesia Timur merupakan kawasan yang meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua, dengan cakupan hampir 17 provinsi yang ada di kawasan tersebut. Dan setiap wilayah ini memiliki ciri khas atau adat dan budaya masing-masing termasuk dalam karya musik. Akan tetapi tidak jarang ditemukan kolaborasi dalam karya musik dan tidak hanya sesama wilayah timur namun juga dengan seni musik di wilayah lain di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi keunikan bagi Indonesia. Nah, dengan berkembangnya industri musik dari timur, menandakan bahwa seni musik itu sesuatu yang universal. Ia tidak hanya menyasar pada suatu kaum atau suatu negara, tetapi bagi semua orang yang mendengarnya selama ia suka dengan suatu karya. Dan seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, suatu karya musik tidak hanya dapat diciptakan dengan mudah, namun juga dalam hal pemasaran atau promosi suatu karya pun bisa dilakukan. Semuanya tergantung kreativitas dari para musisi ataupun orang-orang yang terlibat dari suatu karya seni. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi lagu Minang X Timur, lagu Tak Bola Bale masih lagi trending gitu ya. Bahkan juga masuk di Billboard Global Top 200 ini yang paling sering diputar lah gitu kan streamingnya itu. Oke, dan ya masih lagi bertahan gitu ya di Top 200 Billboard Global Chart ini. Jadi masih ada ya tuh, mana coba nih, masih ada ya.
lagu Tabola Bale daripada Indonesia ini guys, oke. Hebat tuh kan fenomenanya ini sampai menembus ke Billboard global guys. Mantap sekali. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.